Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis. Yang mana analisis ini yaitu merangkum sejumlah besar data yang masih mentah untuk selanjutnya diolah menjadi sebuah informasi yang dapat diinterpretasikan. Nah, semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten nih di dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari, diterjemahkan dengan mudah dan terperinci. Ya, jadi di sini ada fungsi dan tujuan dari menganalisis suatu data. Yang pertama, mengintegrasikan sejumlah data yang didapat dari lingkungan tertentu. Nah, mungkin sejumlah data yang didapatkan dari sumber yang berbeda, tentunya kita membutuhkan analisis yang lebih lanjut kan, agar mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci gitu dari yang kita analisis. Fungsi yang kedua yaitu menetapkan sasaran yang didapat secara spesifik. Karena kalau misalnya menganalisis ini kan tentunya agar data yang telah didapatkan lebih spesifik dan lebih mudah dipahami oleh konsumen. Fungsi yang ketiga yaitu memilih langkah alternatif untuk mengatasi masalah dan menetapkan langkah yang mana nih di antara yang terbaik untuk mendapatkan persiapan yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan konsumen. Karena tujuan dasar menganalisis ini yaitu untuk mengenali sejumlah data yang didapat dari populasi-populasi tertentu dalam rangka mendapatkan kesimpulan dari data yang sudah diambil untuk dianalisis. Mungkin sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah dalam menganalisis. Nah, jadi ada 4 langkah. Yang pertama itu kita mencari kesamaan atau compare pada artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang sudah kita kumpulkan. Setelah itu, kita mencari ketidaksamaan atau kontras pada artikel-artikel tersebut. Nah, setelah kita mencari persamaannya, kita cari ketidaksamaannya atau perbedaannya. Nah, yang ketiga yaitu kita memberikan pandangan atau kritisis pada artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang sudah kita kumpulkan. Dan yang terakhir, kita bandingkan dari semua jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, kita bisa membuatnya dengan membuat suatu tabel pada semua jurnal-jurnal yang sudah kita kumpulkan tersebut. Nah, selanjutnya saya Natasha. Saya akan menjelaskan tentang pair phishing. Jadi, pair phishing ini memiliki arti menyatakan ulang atau restating tulisan orang lain menggunakan kata-kata sendiri atau own word. Pada pair phishing ini, sumber tulisan yang dijadikan rujukan harus disertakan untuk tidak dianggap sebagai plagiat. Nah, secara lebih singkat, pair phishing ini berarti mengekspresikan pikiran, makna, dan sikap penulis lain dengan kata-kata sendiri dengan cara dengan kreatif sehingga menghasilkan output yang mudah dipahami dan menarik. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa praktek perasa ini mirip dengan mengutip, tetapi hal ini tidak dilakukan secara langsung, tapi menggunakan kata-kata penulis asli. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam paraphrasing. Yang pertama itu ada bacalah teori dengan cermat, jika ada kata-kata yang tidak dimengerti, carilah artinya. Nah, maksudnya itu bacalah bagian dari teori yang kita kutip beberapa kali untuk memahami maknanya. Dan jika ada kata yang tidak dimengerti, kita dapat mencari artinya. Nah, yang kedua itu catat konsep utama atau ide-ide atau kata kunci dalam teori. Nah, maksudnya itu buatlah catatan kecil dari konsep utama yang disampaikan dalam buku, artikel atau teori yang kita baca. Nah, yang ketiga itu ada rangkum apa yang telah Anda pahami, tidak perlu gunakan bahasa akademis. Nah, maksudnya itu kita tulislah hasil pemahaman kita, hindari melihat teks asli, dan kita dapat menggunakan bahasa kita sendiri atau dan juga memperhatikan EYD yang ada. Nah, yang keempat itu periksa kembali teori asli untuk memastikan Anda telah memasuki poin-poin utama dalam teori. Nah, maksudnya itu
Kita dapat membandingkan teks parafrase kita dengan yang asli, dan jika ada menemukan parafrase yang mirip, kita dapat merubahnya. Dan yang kelima itu tambahkan tanda kutip jika menggunakan istilah tertentu yang tidak dapat diparafrase. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu sintesis. Nah, jadi sintesis adalah tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapat. Rangkuman tersebut disusun menjadi suatu tulisan baru yang mengandung satu kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan si penulis. Adapun beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan sebelum menyusun sintesis. Yang pertama, membaca kritis, menyusun ringkasan, dan menyusun ikhtisar. Selanjutnya, fungsi sintesis. Jadi, fungsi sintesis dalam sebuah karya ilmiah adalah sebagai pendapat, gagasan, atau ide baru yang diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Gagasan ini dapat secara luas memberikan pandangan, komentar, pembahasan, atau bentuk lain secara argumentatif oleh penulis dalam batas-batas tertentu. Hasil dari sintesis dapat berupa sebuah data, fakta, informasi, atau ide pokok baru yang sebelumnya belum pernah ditulis oleh orang lain. Sintesis juga dapat disebut sebagai intisari dari suatu karya ilmiah, sehingga jangan sampai penulis hanya mengumpulkan berbagai informasi yang berasal dari berbagai sumber rujukan. Selanjutnya, cara membuat sintesis. Jadi, sejumlah syarat yang harus diperhatikan oleh si penulis dalam membuat sintesis. Di antaranya, yang pertama, si penulis harus bersikap objektif dan kritis atas teks yang digunakannya. Yang kedua, bersikap kritis atas sumber yang dibacanya. Yang ketiga, sudut pandang si penulis harus tajam. Yang keempat, si penulis harus dapat mencari kaitan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Dan yang terakhir, penulis harus menekankan pada bagian sumber yang diperlukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasa akan menjelaskan terkait dengan sintesis, langkah-langkah dalam sintesis. Nah, seperti yang udah kita pelajari sebelumnya terkait dengan pengertian sintesis, yang mana pengertian sintesis adalah yaitu sebuah rangkuman ataupun ringkasan dari literatur yang telah kita kumpulkan sehingga menjadi suatu kesatuan rangkuman terbaru. Nah, untuk dalam langkah-langkah menyusun sintesis, dia itu ada dua cara yang merupakan ini adalah salah satu cara termudah. Dibuat dalam bentuk tabel yang dalam tabel tersebut berisi kira-kira 6 sampai 12 artikel. Nah, itu bergantung kepada pribadi masing-masing lagi ingin mereview berapa literatur ataupun beberapa artikel. Nah, setelah itu kita buat kolom-kolom untuk mengidentifikasi beberapa hal. Nah, hal-hal yang diidentifikasi itu adalah berupa tujuan, metode, sampel, temuan, kesamaan, serta keunikan. Nah, setiap sumber literatur yang ditulis itu, setiap sumber literatur yang dipilih itu diteliti tujuan dari pembahasan literatur itu apa. Kemudian dicari juga metodenya, sampelnya, habis itu temuan baru yang dihasilkan dari literatur tersebut, ataupun kesamaan antara literatur itu dengan literatur sebelumnya ataupun setelahnya. Yang selanjutnya hal apa yang menjadi keunikan dari literatur itu sehingga kita bisa memilih literatur itu dan yang membuat literatur itu berbeda dengan literatur yang lain. Itu aja penjelasan dari saya terkait langkah-langkah dalam sintesis literatur. Terima kasih.